Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, selamat berjumpa dengan Bu Endang. Sekali lagi kita berusaha untuk selalu mematuhi apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah, yaitu tentang menjaga kesehatan pada masa pandemi ini, yaitu untuk supaya tetap menjaga melaksanakan protokol kesehatan setiap hari, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak keluar rumah bila tidak perlu. Bila keluar rumah, jangan lupa memakai masker, ya. Anak-anakku sekalian, untuk kali ini sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Untuk selanjutnya perlu saya beritahukan yang pertama, yaitu untuk pembelajaran, evaluasi pembelajaran minggu yang lalu itu masih banyak anak-anak yang belum absen. Setelah saya teliti, itu ada yang absen itu masih sekitar 170-an siswa, sedangkan jumlah siswa sekitar 190-an, ya, atau hampir 200. Nah, kemudian yang mengumpulkan tugas itu masih 126, berarti masih 2 kelas lebih yang belum mengumpulkan tugas. Nah, itu tolong diperhatikan, karena nanti kalau kalian misalnya menumpuk-numpuk tugas, ya, nanti kalian akan kewalahan, ya. Karena satu hari itu ada 3 sesi yang semuanya ada tugasnya. Kalau 5 hari sama 1 minggu berarti 15 tugas 1 minggu. Kalau misalnya 2 minggu kalian tidak mengerjakan, berarti ada 30 tugas yang harus kalian kerjakan. Kalau 1 bulan berapa? Nanti kalau rapotan sisipan kalian akan kewalahan nanti. Maka dari itu setiap hari harus dikerjakan sesuai dengan jadwal. Nah, itu saran saya, ya. Nah, sekarang kita mulai masa transisi. Masa transisi itu masa dimana masa orde lama ke orde baru, ya. Seperti pembelajaran yang minggu yang lalu itu adalah kita membahas tentang awal kemerdekaan Pancasila dan masa orde lama. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari yaitu masa transisi, yaitu tahun 1966 sampai 1968. Jadi ini setelah terjadinya G30 SPKI, ya. Itulah batasannya, ya. Setelah G30 SPKI, nah itu dinamakan Orde Baru tahun 1966, ya. Di sini ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang dikenal dengan masa Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama Orde Baru adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.
dalam setiap kehidupan masyarakat Indonesia. Apa yang dimaksud secara murni dan konsekuen? Murni dan konsekuen itu sebenarnya Pancasila yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu dilaksanakan secara murni, dan konsekuensinya adalah ya dalam kehidupan sehari-hari, ya konsekuen. Jadi harus dilaksanakan dengan sepenuh hati. Ya. Sebelum kita mulai lagi, mari kita perhatikan video berikut ini. Adalah video pada masa Orde Lama, ya, transisi Orde Lama ke Orde Baru. Jadi ini terjadi setelah terjadinya G30S PKI. Tolong perhatikan, ini percobaan kudeta oleh kaum komunis pada 30 September 1965 bukan saja mematikan bayi yang mereka anggap harus dilindungi kelahirannya, yaitu sebuah orde pemerintahan dan masyarakat komunis di Indonesia. Kegagalan percobaan kudeta yang tragis itu juga membawa akibat hancurnya tatanan politik yang dibina dengan rapi oleh Presiden Soekarno sejak tahun 1959. Tatanan politik yang dinamai demokrasi terpimpin dengan mengandalkan persatuan golongan nasionalis, agama dan komunis atau Nasakom, tumbang karena Tentara Nasional Indonesia berhasil melumpuhkan kekuatan komunis dalam waktu singkat. Kekacauan politik yang muncul akibat ulah golongan komunis itu menghasilkan situasi yang hanya bisa diatasi oleh tentara. Keadaan-keadaan setelah percobaan kudeta 30 September 1965 selanjutnya ditentukan oleh percaturan politik antara Presiden Soekarno yang kontrolnya terhadap tentara mulai melemah, berhadapan dengan kekuatan TNI Angkatan Darat yang kompak bersatu dan menginginkan sebuah tatanan politik baru Indonesia tanpa komunis. Angkatan Darat itu tetap menuntut atau meminta kepada Presiden agar PKI dibubarkan. Kita bisa melihat bahwa itu terjadi pergulatan politik antara Soekarno dan Soeharto mengenai masalah pembubaran PKI. Rupanya ini diolah dengan cermat oleh Angkatan Darat. Pada 10 Oktober 1965 atau sekitar 10 hari setelah percobaan kudeta yang gagal oleh PKI, Presiden Soekarno memberi tugas kepada Mayor Jenderal Soeharto menjadi Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Pangkopkamtib. Majen Soeharto segera menggunakan lembaga Kopkamtib untuk operasi penganyangan sisa-sisa kekuatan komunis di Indonesia. Nah, itulah mulai diadakan penangkapan pemimpin PKI dan kemudian diasingkan ke Pulau-Pulau. Mulailah Angkatan Darat menggunakan senjata sosial politik. Pak Harto itu berhasil knocking the props. Pengikut-pengikut Soekarno ya satu demi satu dilumpuhkan. I, President, Supreme Commander of the Armed Forces of the Republic of Indonesia, appoint Major General Soeharto, and
Minister, Commander of the Army. Kopkamtib berkembang menjadi kekuatan utama Jenderal Soeharto setelah tugas pemulihan keamanan dan ketertiban yang ditugaskan kepada dirinya ditingkatkan statusnya melalui surat perintah 11 Maret 1966 yang dikeluarkan Presiden Soekarno. Sejak keluar Supersemar itu, secara faktual sebenarnya telah berlaku hukum darurat perang di Indonesia. Kita dalam keadaan darurat tanpa harus mendeklarasikan kembali keadaan darurat itu. Jadi Indonesia itu kalau terancam stabilitasnya itu ada Supersemar, ada surat perintah yang bisa dipakai setiap saat. Artinya Kopkamtib itu sebenarnya satu peorganisasian dari satu mekanisme keadaan darurat. Mekanisme yang diberikan hak itu kan satu mekanisme kan yang diberikan pada dia untuk menyatakan melakukan tindakan apa saja kalau dianggap ada ancaman pada Indonesia. Nah itu dia berikan kekuasaan pada tentara. Jika melihat genesis atau asal-usul lahirnya Kopkamtib hingga keluarnya Supersemar, jelas terlihat lembaga itu lahir dari pertarungan politik tingkat tinggi. Kekuasaan harus direbut dahulu, baru kemudian kekuasaan digunakan membuat hukum. Begitulah keabsahan hukum dari lembaga Kopkamtib menjadi urusan yang kontroversial. Kopkamtib adalah lembaga yang inkonstitusional, tidak ada di konstitusi kita, tapi memiliki kekuasaan yang luar biasa dan tugasnya pada dasarnya mempertahankan rejim yang otoriter dan antidemokratis. Pemerintah Orde Baru selanjutnya melakukan konsolidasi kekuasaan, dibarengi dengan tindakan menghancurkan golongan yang dianggap ekstrim dan membahayakan persatuan. Penghancuran golongan yang dianggap ekstrim itu terus berkembang, dan definisi golongan yang mengancam juga berkembang sesuai selera rezim Orde Baru. Memilah-milah ekstrem kiri, ekstrem kanan, membuat kategori agar supaya jadi alasan untuk melakukan tindakan represi, termasuk menangkap tanpa pengadilan. Nah, itulah tadi video tentang pada saat transisi. Selanjutnya, Orde Baru memberikan secercah harapan bagi rakyat. Politik yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Itu harapannya. Ya. Kemudian dasarnya Presiden Soeharto dipandang rakyat sebagai sosok yang bisa mengeluarkan bangsa ini keluar dari keterpurukan. Hal ini dikarenakan beliau berhasil membubarkan PKI yang ketika itu dijadikan musuh utama di negeri ini. Kemudian berhasil menciptakan stabilitas keamanan negeri ini pasca pemberontakan PKI dalam waktu relatif singkat. Harapan rakyat itu tidak sepenuhnya terwujud karena ternyata Orde Baru dan Orde Lama sebenarnya sama-sama otoriternya. Apa itu otoriter? Otoriter itu adalah pemerintahan yang dipegang oleh satu orang, oleh penguasa yang berkuasa. Jadi apa yang menjadi kekuasaannya itu untuk semuanya ditekankan untuk rakyat. Rakyat harus patuh kepada penguasa, yaitu otoriter. Kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia saat itu. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktural, DPR, MPR, DPA, ya. DPA itu apa? Dewan Pertimbangan Agung, yang tugasnya adalah penasehat presiden saat itu. Kalau sekarang
DPA itu tidak ada di reformasi. Waktu Orde Baru ada, kemudian BPK dan Mahkamah Agung atau MA, maupun yang bersifat infrastruktur yaitu LSM, ya, lembaga sosial masyarakat, kemudian parpol, partai politik, dan sebagainya. Legalitas yang dimiliki Presiden Soeharto seperti Supersemar, ya, kemudian mandataris MPR, kemudian Bapak Pembangunan, dan Panglima tertinggi ABRI. Nah, itu legalitas yang dimiliki oleh Presiden Soeharto, yang sebenarnya sama itu dengan zamannya Pak Karno, ya, Presiden Soekarno, ya, presiden diangkat seumur hidup dan sebagainya. Nah, itu yang dianggap tidak sepenuhnya terwujud, ya. Pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila yang secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Kenyataannya terjadi demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran waktu itu. Dalam teorinya, demokrasi Pancasila itu bagus. Itu demokrasi yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila yang keempat, ya, permusyawaratan yang adil dan permusyawaratan dan perwakilan, ya. Jadi demokrasi yang betul-betul dengan bermusyawarah, dengan perwakilan, ya. Kemudian tantangan dalam penerapan Pancasila di era reformasi sekarang yaitu kebebasan mewarnai kehidupan bangsa Indonesia saat ini, yang meliputi kebebasan berbicara, berekspresi, berorganisasi, dan sebagainya. Kebebasan tersebut memacu kreativitas masyarakat, namun di sisi lain mendatangkan dampak negatif, yaitu munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, yang dapat memicu terjadinya perpecahan dan sebagainya. Ya, kalau kita lihat misalnya di medsos itu sering terjadi saling mengejek, saling memberikan perkataan yang tidak sepantasnya, menghina dan sebagainya. Nah, itu. Jadi bahkan etika itu sekarang sudah mulai banyak orang yang tidak mempunyai etika. Anak-anak muda juga banyak yang tidak beretika. Nah, itu. Nah, jadi kebebasan, ya, sebenarnya itu kebablasan, ya. Harusnya kita tidak seperti itu, ya. Kalau kita menganut nilai-nilai Pancasila, ya, itu betul-betul beretika, gitu, bermoral, ya. Kemudian pada masa reformasi itu menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga. Saat ini hal ini ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah, tawuran antar pelajar, tindak kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi sering terjadi konflik, ya, karena adanya kebebasan. Dunia saat ini sedang terus bergerak mencari tata hubungan baru, baik di lapangan politik, ekonomi maupun pertahanan keamanan. Salah satu cara untuk menanamkan pengaruh kepada negara lain adalah penyusupan ideologi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kewaspadaan dan kesiapan harus kita tingkatkan untuk menanggulangi penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila. Hal yang sangat penting artinya karena masyarakat kita termasuk masyarakat yang
berkembang. Jadi maksudnya kita ini, apalagi sekarang ini dalam masa pandemi ya, masa pandemi itu pemerintah banyak yang dipikir ya, mikir menyelesaikan pandemi ini, kesehatan juga ekonomi ya, juga rakyat. Kalau begini kan banyak yang kehilangan pekerjaannya. Nah, akhirnya banyak orang yang nekat dan sebagainya ya. Ini betul-betul harus waspada. Jadi menjaga keamanan itu luar dalam. Kalau sudah seperti ini, bisa saja pemberontakan dari dalam, bisa saja dari luar. Nah, seperti itu. Pada saat pemerintah memikirkan hanya satu fokus tanpa melihat yang lain, nah itu ya memang harus hati-hati. Kenapa? Bisa saja ideologi yang lain menyusup ke negara kita, mencari kesempatan dalam kesempitan, istilahnya seperti itu. Kemudian masyarakat yang kita cita-citakan belum terwujud secara nyata, belum mampu memberikan kehidupan yang lebih baik sesuai cita-cita bersama. Keadaan ini, sadar atau tidak sadar, terbuka kemungkinan bagi bangsa kita untuk berpaling dari Pancasila dan mencoba membangun masa depannya dengan diilhami oleh suatu pandangan hidup atau dasar negara yang lain. Nah ini ya, jadi tanpa disadari bisa saja orang itu bisa berpaling dari Pancasila. Maka dari itu, untuk kalian semua saya mohon dengan sangat bahwa ideologi kita itu yang paling cocok adalah Pancasila ya. Walaupun ada yang mengatakan ini ada ideologi lain seperti komunis dan sebagainya tidak cocok sama Pancasila. Nah ini sudah final katanya Pak Jokowi itu ya. Ini sudah final, jadi tidak usah dibahas-bahas lagi. Pancasila itu sudah, ya itulah ideologi kita yang cocok dengan negara kita, yang beragam, negara kita yang mempunyai kepribadian yang luhur itu tadi. Nah, berarti seperti itu. Jadi jangan disamakan dengan negara lain. Atau misalnya kalian, kalau di negara lain itu seperti ini, kalau di negara kita kok begini, nah itu boleh ya. Kita memang punya ciri khas sendiri. Nah, maka dari itu kita harus apa? Harus tetap bersemangat, harus tetap percaya diri bahwa kita mampu untuk menjadi negara yang maju. Nah ini video kesempatan ini saya gunakan untuk menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada korban-korban peristiwa dan korban-korban kerusuhan yang terjadi. Semoga arwah para korban diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan sebaik-baiknya. Kepada anak, sanak, keluarga dan korban daripada para korban, kiranya diberikan kekuatan iman dan ketabahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Guys, bulan Mei identik dengan bulan atau era dimulainya reformasi.
Nah, gue penasaran, seberapa jauh sebenarnya ingatan kita soal reformasi 98? Kita tahu atau identik dengan lengsernya era Orde Baru atau era pemerintahan Presiden Soeharto. Tapi memang ada beberapa rentetan kisah yang bisa dibilang cukup panjang juga dan gak bisa hilang karena ini memang tercatat dalam sejarah terkait dengan sebelum dimulainya reformasi, yaitu adanya pergerakan mahasiswa. Dan ada beberapa titik penting dan kejadian-kejadian penting sebelum Presiden Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Nah, rangkaian peristiwa 98 ini dimulai dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 21 Mei, di mana tanggal 21 Mei Presiden Soeharto akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Gue penasaran seberapa jauh dan seberapa dalam ingatan kita soal reformasi 98 dan juga tentunya mungkin bagaimana ingatan kita terkait dengan rentetan peristiwa dan katanya suasana atau situasi di Jakarta yang dibilang cukup mencekam. Kalau gue sih waktu itu masih 6 tahun ya, dan gue ada di Manado, jadi gue nggak terlalu tahu gimana situasi tepatnya yang ada di Jakarta. Tapi gue nggak sendirian kali ini, gue bakal mengajak lu untuk ngobrol-ngobrol dan juga tentunya mengetahui gimana ingatan dan juga pengetahuan millennials terkait dengan rangkaian peristiwa 98 bersama Aksal. Halo Aksal. Halo Kak. Apa kabar? Baik Kak. Sal, waktu kejadian 98 lo umur berapa sih? Aku 3 tahun Kak. 3 aku tahun lahir 95. Oke. 3 tahun udah pasti nggak ingat apa-apa ya. Tapi gue penasaran, waktu pelajaran sejarah selama SD, SMP, SMA, detail nggak sih informasi atau kurikulum terkait dengan peristiwa 98 ini? Jujur aku nggak ingat, lupa. Paling ingatnya cuma 3 momen penting sih Kak. Ya. Pertama itu ya yang kita sekarang di sini kan Kak, 12 Mei itu peristiwa terbunuhnya 4 mahasiswa. Terjadi juga penjarahan besar-besaran di kawasan Glodok. Yang ketiga tanggal 21 Mei yaitu mundurnya Presiden Soeharto dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Itu aja sih kayak aku ingat. Berhubung lo udah di sini, gue bakal ngajak lo untuk napak tilas ke beberapa titik penting karena kebetulan sekarang ya Sel, kita guys lagi ada di Universitas Trisakti. Dan ini ada di Tugu atau tempat peringatan setiap 12 Mei 98, di mana tiap tanggal 12 Mei 98 seluruh mahasiswa Universitas Trisakti mengenang wafatnya 4 mahasiswa Trisakti. Ini Bukti. monumen atau tugu peringatannya. Ya. Tapi setelah dari sini, Sal, gue bakal ngajak lu untuk napak tilas ke beberapa titik penting. Dari sini kita bakal ke gedung DPR, Glodok, dan juga Pondok Rangon. Kuat Ya. jalan kaki nggak? Kuat Kak. Yuk. Jadi sekarang kita mau kemana Kak? Dari sini kita bakal jalan ke DPR. Trisakti ke DPR. Ya, ini titik-titik yang penting perjalanan mahasiswa sebelum ke DPR. Tapi sebenarnya titik kumpulnya bukan di Trisakti sih, titik awal. Di mana? Sebelumnya di UI Salemba, terus mereka ke Trisakti, baru ke DPR. Yuk kita jalan kaki. Jalan kaki ya? Oke Kak. Ini sampai juga, panas banget gak sih? Panas banget Kak. Nah, sekarang kita udah di gedung DPR. Setelah dari jalan cukup jauh ya dari Trisakti, Yap. sekarang kita udah nyampe di gedung DPR. Benar-benar di dalam kita bakal napak tilas dan sedikit ngelihat gimana situasi di dalam. Sekaligus nanti biar lo dapat sedikit bayangan gimana situasi mungkin pas tanggal 18 Mei 1998. Yuk kita masuk ke dalam. Udah sampai dalam nih. Luas juga ya Kak. Lo udah pernah kesini belum sih? Belum pernah, ini kali pertama. Makanya aku excited banget datang ke sini kan. Bentar Sal. Ini kayaknya lagi ada pameran deh. Coba Pameran apa kita ya? lihat dulu ya. Oh, iya, Nah, bener. ini pas banget nih. Coba deh, kamera kesini deh. Ini gambar aksi 98 nih. Ini di gedung muka Sal. Di Keong. Di Keong ya. Itu tempat sidang paripurna istimewa biasanya. Kayaknya ini kita gambarannya ya waktu itu. Ini tepat sih, kayaknya pas ya. Kita lagi ngomongin soal 98, kemudian napak tilas, jalan-jalan. Ini ada foto nih. Ini kira-kira guys, gambaran situasi aksi 98 pada tanggal 18 Mei ya kalau nggak salah ini ya. Oke. Ini dibuat sama siapa sih Kak kameranya? Ntar sama Tempo Group. Itu lagi banyak fotonya deh. Nah kayaknya. Kak, Kenapa? sebelumnya aku pernah lihat Kak Jessica ini adalah salah satu mantan reporter TV nasional. Kenapa?
Nah, yang aku lihat kemarin tuh Kak, sempat liputan sini juga kan? Iya sih, hampir 2 tahun. Bisa nggak Kak tunjukin selak beluk Bisa ruangan dong, ini? bisa dong. Bisa kan? Tapi kita kayak jalan-jalan ke titik tempat aksi 98 itu aja ya. Boleh. Kalau ini tuh capek Nusantara juga Kak kalau muter-muter Kak. Ini tuh Nusantara 2. Nusantara 2 ini kayak banyak ruangan rapat buat beberapa komisi gitu. Guys, jadi ini benar-benar pas banget kita ke gedung DPR, lagi ada pameran yang dibikin sama Tempo Group, pameran foto-foto gimana suasana atau situasi pada saat aksi 98 khususnya di gedung DPR. Ini di puncak gedung. Terus kayak lu bayangin ini gedung yang biasa dipakai buat rapat, sidang paripurna istimewa, dan bahkan ini Orde Baru loh. Guys, Wah, ini bukti nyata ya Kak kemarin. Nusantara 3 ini kan guna ruangnya buat apa? ini ruang pimpinan sih, pimpinan DPR, ruang pimpinan MPR. Ada di DPR lantai 3, MPR lantai 8 apa 9 gitu. Ini. Keluar ya? Nah, sampai juga nih, Sal. Jadi ini yang namanya bukan keong sih sebenarnya, gedung kakak. Jadi kalau misalnya lo lihat tadi di foto, ini lokasi di mana mahasiswa menduduki gedung MPR dan juga DPR pada tanggal 18 Mei 2018. Nah, gue pengen ngetes lo nih kali ini. Ngetes apa ya Kak? Mereka kan demo, ada tuntutan yang disampaikan. Masih ingat nggak pelajaran sejarah tuntutan apa aja? Waduh, seingat aku, ingat aku aja ya Kak. Iya, apa aja? 1. Penegakan supremasi hukum. Oke. Pencabutan duit fungsi TNI Polri. Oke, Adria. Ya, pemberantasan KKN deh Kak, kayaknya. Oke, pemberantasan. 3 aja sih Kak. Sisanya itu ada tuntutan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, mengadili Soeharto dan kroni-kroninya, sama yang terakhir otonomi daerah seluas-luasnya. Udah tahu kan sekarang? Udah tahu, udah ingat lagi. Jadi lo bayangin deh, kita sekarang lagi di sini membayangkan 20 tahun lalu suasana di sini mencekam gitu ya. Iya sih, rame banget pasti ya Kak. Kita bakal gerak lagi ke titik selanjutnya. Oke? Kita mau kalau dari DPR bakal berpindah ke titik penting lainnya. Gimana? Nah, sekarang udah di Glodok. Tadi kan gue bilang kita dari DPR bakal berpindah. Ini gue lagi di Glodok. Tenang-tenang, Aksal masih ada. Cuman memang sekarang karena kita udah ngomong-ngomong tadi bareng Aksal dari Millennials lah, gue pengen ngajak lo ngobrol dengan yang ahli. Ada Dimas dari bidang pemantauan impunitas kontras. Halo Dimas, kita kan lagi di Glodok. Glodok adalah salah satu titik di mana terjadi kerusuhan pada Mei 98, tanggal 13 sampai tanggal 14. Di titik-titik mana aja sih sebenarnya? Sebenarnya titik sentralnya atau titik utamanya ketika tragedi itu ada di lokasi Glodok Plaza ya, sekarang di Glodok Plaza yang belakang itu. Nah, kita dulu awalnya kan lagi Pasar Glodok, sekarang kita ada di Jalan Gajah Mada. Ini merupakan salah satu bekas dari kerusuhan waktu itu. Jadi gedung ini yang awalnya dulu hotel itu dibakar. Terus juga ada kalau kita ngeliat di sebelah sana tuh, di situ juga ada beberapa lokasi yang jadi Emang ini ada beberapa bangunan yang gue lihat yang sengaja ditinggal tanpa pemugaran gitu ya? Iya, itu salah satu alasannya karena pemiliknya udah meninggalkan properti ini. Dan juga yang kedua alasannya itu sebagai bentuk memorialisasi bahwa peristiwa kerusuhan itu masih ada dan ini artefaknya. Sekarang sebagai pemilih kan cuma membaca gitu gimana kira-kira gambaran kejadian yang terjadi pada tanggal 13 sampai 14. Tapi sebenarnya seberapa mencekam sih suasana kebatinan gitu dan juga khususnya situasi tanggal 13 sampai 14 di Glodok? Sebenarnya kalau kita melihat eskalasinya 13-14 Mei itu merupakan puncak dari kerusuhan. Kan diawali dari kerusuhan Trisakti di mana 4 orang mahasiswa itu tewas, lalu terjadi chaos di mana-mana, masyarakat mulai panik segala macam. 13-14 itu merupakan tanggal di mana titik puncak eskalasi konfliknya itu memuncak. Jadi masyarakat sipil itu banyak yang melakukan penjarahan, banyak yang melakukan persekusi terhadap etnis Tionghoa. Dan akhirnya kenapa di Glodok sendiri terimbas? Itu karena daerah Glodok sampai kota itu merupakan kampung pecinan. Jadi banyak banget etnis Tionghoa dan di sana juga akhirnya lokasi yang tepat masyarakat untuk melakukan semacam persekusi kepada etnis Tionghoa.
Nah, persekusi itu kayak banyak kan, mulai dari penjarahan, kemudian juga sampai pemerkosaan gitu ya secara massal ya. Ada penjarahan, pemerkosaan, juga ada yang namanya itu hinaan-hinaan yang bersifat verbal, ada juga bisa dibilang pembunuhan juga ada. Meskipun jumlah korbannya pembunuhan itu nggak terlalu besar ya. Mas, gue tuh penasaran, sampai sekarang Kontras kan mengawal bagaimana terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM berat gitu. Khusus untuk kasus atau tragedi 98, sampai sekarang perkembangan advokasinya seperti apa sih? Advokasi kita bisa bilang perkembangannya itu berjalan di tempat. Kenapa begitu? Karena waktu tahun 2002 Komnas HAM itu sudah melakukan penyelidikan pro justisia. Artinya institusi negara yang diberikan mandat oleh undang-undang dalam fungsi penyelidikan kasus pelanggaran HAM itu ada di bawah mandatnya Komnas HAM. Komnas HAM sudah melakukan penyelidikan pro justisia untuk kasus tragedi Mei itu selesai tahun 2002 dan diserahkan kepada Kejaksaan Agung yang merupakan institusi untuk melakukan penyidikan dan penuntutan. Jadi penyidikan penuntutan itu nggak jalan karena alasan-alasan Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyelidikan itu ke Komnas HAM dengan alasan-alasan bahwa ada syarat-syarat formil. Syarat-syarat formil itu berkaitan sama sumpah jabatan dari pelaku atau juga ada saksi-saksi yang tidak mau, saksi-saksi dari pihak pelaku yang tidak mau diberikan yang tidak mau diambil keterangannya oleh pihak Komnas HAM itu tidak terpenuhi. Syarat material itu berkaitan sama substansi atau esensi dari kasus itu tidak memenuhi unsur-unsur dari pelanggaran HAM berat. Jadi kenapa Kejaksaan Agung menolak? Karena menurut versi Kejaksaan Agung hasil penyelidikan itu tidak memenuhi syarat formil dan syarat. Secara yuridis udah 20 tahun sampai sekarang kasusnya 98 nggak ada yang terang. Tidak ada yang terang, belum ada yang terang secara jalur hukum. Kalau non yuridisnya gimana? Kalau non yuridis kita bilang bahwa advokasi atau bentuk dorongan dari masyarakat sipil itu sangat masif sih. Beberapa kali beberapa korban juga melakukan konsolidasi antar mereka. Jadi konsolidasi ini itu berkaitan juga dengan model-model kampanye. Misalnya aksi kamisan, kalau lo tahu dan generasi milenial pasti tahu kan soal aksi kamisan itu merupakan medium bagi korban dan juga masyarakat milenial khususnya mahasiswa dan beberapa organ masyarakat sipil itu untuk menjadikan aksi itu sebagai dorongan pihak pemerintah untuk melakukan penyelesaian kasus. Kalau Kontras sendiri melihat mungkin seperti gambaran singkat aja kayak refleksi 20 tahun pasca reformasi gitu, apa kira-kira yang harus di... Sebenarnya waktu tahun 2014 ketika pemerintahan itu berada di tangannya Jokowi, itu banyak banget harapan, banyak banget ekspektasi yang diamanatkan oleh masyarakat korban, khususnya korban pelanggaran HAM itu untuk menaruh harapan bahwa Presiden Jokowi itu bisa menyelesaikan. Tapi nyatanya sampai sekarang menjelang pemilu 2019 nanti nggak ada satupun penyelesaian untuk kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Presiden nggak ada menerima atau seenggaknya berkunjung ke aksi kamisan, padahal itu jelas-jelas ada di depan istana. Seenggaknya pemerintah itu harus ada keberanian untuk memberikan dukungan moral, dukungan statement resmi dari negara bahwa pemerintah mau dan mampu untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran. Jadi artinya ini udah 20 tahun pasca runtuhnya rezim Orde Baru, selain tentunya setelah reformasi kita sudah lihat ada perkembangan dari misalnya kita bisa berdemokrasi gitu lebih secara bebas dibandingkan dengan Orde Baru, tapi diharapkan memang masalah-masalah HAM ini yang belum selesai tahun 98 bisa juga diselesaikan pemerintah. Nah, Mas, thank you banget. Gue masih harus ngajak Axel ke Pondok Rangon. Salah satu itu jadi lokasi terakhir dari Napaktilas. Gue ke Pondok Rangon dulu. Siap. Bye. Guys, ini kita udah sampai di destinasi terakhir, tempat pemakaman massal korban tragedi 98 Pondok Rangon. Dan pas nyampe sini asal gue merinding dan benar-benar lo bisa ngelihat di sini. Di sini informasinya ada 113 korban yang dimakamin di sini, korban tragedi 13 sampai 15 Mei 1998, dan lihat di sini nama di nisannya
sama semua atau tanpa nama, yang menunjukkan lagi-lagi pelajaran berharga yang gue dapet dan juga Axel dapat tentunya selama Napaktilas Reformasi 98. Tadi kita udah jalan dari mana? Trisakti, gedung DPR, ke Glodok sampai ke destinasi terakhir sini, membuktikan kalau harga yang kita bayar untuk bisa menuju negara demokrasi ini bisa dibilang gak ternilai. Guys, di sini di sebelah kanan gua pemakamannya, dan pas di depan ini ada monumen yang bisa lo lihat. Monumen Mei 1998. Bisa dilihat monumen yang dibangun adalah monumen dengan simbol jarum dan benang. Di sini tertulis, tragedi Mei 1998 adalah sejarah kelam bangsa Indonesia karena sejumlah kekerasan telah merenggut ribuan nyawa, termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan. Tragedi ini adalah puncak dari gejolak sosial, ekonomi, politik yang mendorong lahirnya era reformasi. Monumen Mei 1998 dengan simbol jarum benang untuk menjahit luka dan harapan merupakan memorialisasi sejarah bangsa dan penghormatan bagi korban serta pembelajaran agar kejadian serupa tidak berulang. Setelah kita Napaktilas Reformasi, kira-kira pelajaran berharga apa yang lo dapet? Hari ini saya belajar sekitar untuk mendapatkan kemerdekaan, untuk ada di posisi sekarang. Banyak yang telah berkorban untuk mencapai itu. Mungkin sekarang kita menikmati era dimana kita bisa jalan-jalan ke mall, kita bisa hidup bebas lah, Kak. Ya, kayak ada harga yang harus dibayar ya, untuk menuju demokrasi. Guys, pelajaran penting yang kita berdua dapat hari ini adalah memang harga yang dibayar untuk bisa menuju negara demokrasi tidaklah murah, bahkan bisa dibilang gak terhitung. Dan ini adalah akhir dari Napaktilas Reformasi tahun 98 bersama dengan tim Asumsi. Axel, terima kasih banyak udah ikut Napaktilas pada hari ini. Sampai jumpa. Peristiwa terjadinya reformasi. Kemungkinan kalian belum lahir ya. Memang pada saat itu seperti itu ya. Untuk membuat suatu negara menjadi lebih baik memang perlu pengorbanan ya. Untuk Pancasila pada saat reformasi seperti sekarang ini, nah ini perlu juga pembenahan untuk menjadi lebih baik, yaitu bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kalau kita mau melaksanakan nilai-nilainya dengan baik dan benar ya, maka ya negara menjadi damai ya. Karena memang itu adalah pandangan hidup kita, ideologi kita. Untuk selanjutnya ya, ini adalah nanti tugas yang harus kalian selesaikan. Nanti tugas ini kalian tulis saja di buku atau lembaran. Kalau memang ditulis di lembaran, tolong jangan sampai hilang, diberi nama dan dimasukkan ke map biar tidak tercecer ya. Nah, tugas-tugas ini ada di buku paket ya, di buku paket PPKN. Tentu saja kalian sudah dibagikan buku paketnya ya. Untuk kelas 9 buku paketnya sudah dibagikan. Jadi nanti tolong dibuka itu halaman 10 sama halaman 13. Di sana ada tugas mandiri yang kalian kerjakan, kemudian difoto dan dikumpulkan di file tugas di Google Classroom. Itu ada di file tugas, langsung dikumpulkan di sana ya. Kemudian bagi yang ditulis di lembaran supaya dikumpulkan di map tadi ya. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya dikumpulkan itu, kalau di lembaran harus di map, taruh di map dan diklip sehingga tidak tercecer. Tolong ditulis nama
dan juga tanggalnya, jadi biar tahu. Nah, sampai di sini anak-anak ya pembelajaran kali ini, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan itu adalah bagian dari sejarah bagaimana Pancasila dari masa ke masa. Nah, itu dari masa, jadi mulai dari awal kemerdekaan perjalanannya sampai sekarang, yaitu reformasi. Bila kalian masih belum jelas tentang penjelasan tadi, kalian bisa membaca buku paket ya, kemudian juga bisa mempelajari di internet ya. Kalau masih kurang jelas bisa bertanya ke saya, bisa bertanya lewat komen ya, di komen itu kan ada, atau langsung WA saya juga tidak apa-apa ya kalau ada yang kurang jelas ya. Ya, sampai di sini, bila ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhirul kalam.